saya tertarik untuk melihat bagian luar, Pak Kapolrestabes. Kalau kita lihat, tidak hanya rumah utama ya, ataupun TKP utama yang hancur, tapi bisa ditunjukkan mungkin ya, bahkan rumah-rumah di depannya, Pak. Ya. Berapa rumah, Pak, yang terdampak? Terdampak langsung itu ada 7 rumah terdampak langsung. Boleh kita intip sedikit, Pak, di situ, Pak? Boleh. Oke, kita akan coba lihat ya kondisi rumah yang betul-betul berada di depan dari sumber ledakan ataupun berada di depan dari rumah 3B. Kaca hancur dan ini ya. Jadi dampak dari kerusakan rumah lainnya juga tim Inavis kami bergabung dengan tim Lafor tetap melakukan olah TKP terkait dengan ini. Ini bagian lainnya ya. Memang ini rusak seperti ini, Pak? Fakta terakhir seperti ini. Artinya ledakan ini getarannya luar biasa besar ya? Ya. Oke. Seperti apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Kelvin bahwa ada 3 korban meninggal dunia, Pak. 3 korban berhasil diselamatkan dan sejumlah rumah turut terdampak akibat ledakan. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa sesungguhnya pihak yang harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa ledakan ini? Apakah mungkin akan ditetapkan tersangka? Sampai dengan saat ini itu proses yang kami lakukan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang ada. Mudah-mudahan dari kesimpulan tahapan-tahapan itu nanti kita membuat terang benderang kejadian. Termasuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini? Ya, membuat terang benderang kejadian ini. Misi keselamatan sudah dilakukan hari pertama, hari kedua untuk mengevakuasi korban. Saat ini tugas kita untuk memastikan secara terang benderang penyebab terjadinya ledakan di TKP. Setelah itu kita memastikan urutan pipanya. Pipanya ini disambungkan sampai dengan kemana? Karena dugaan awal pipa bisa di bawah lantai atau pipa bisa tertanam di bagian dinding. Saudara, investigasi yang dilakukan polisi terkait ledakan di salah satu rumah mewah di perumahan Grand Polonia mendeteksi adanya dugaan kuat bahwa terdapat gas ketika ledakan terjadi. Sementara pernyataan yang di awal disampaikan oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PT PGN menyebutkan tidak terdeteksi gas metana ketika ledakan terjadi. Lalu pertanyaannya, apa yang sesungguhnya terjadi ketika ledakan besar yang mengakibatkan satu rumah hancur dalam hitungan detik? Saya akan tanyakan secara langsung kepada narasumber yang sudah ada di sebelah saya dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara dengan Kombes Pol Ferry, dan juga ada Pak Andi Sangga, General Manager Regional 1 PT PGN, dan juga ada AKBP Roy Teno Siburian, Kasubit Fiskom Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara. Ada yang menarik, Pak, ketika ledakan terjadi di salah satu rumah di Grand Polonia, publik dibingungkan dengan 2 statement berbeda yang kemudian di awal dikeluarkan oleh polisi menyebut ada gas saat ledakan, tetapi PGN menyebutkan tidak terdeteksi gas. Kalau temuan dari kepolisian, kita mendapatkan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dijelaskan bahwa yang memicu ledakan adalah gas metana atau CH4. Oke. Sehingga terjadi ledakan dan terdetonasi seperti itu. Pihak dari area PGN Medan menyebutkan tidak terdeteksi di awal, Pak, adanya gas metana yang kemudian membingungkan publik. Ada kesimpulan berbeda antara PGN dan polisi. Untuk saat ini, sudahkah ada temuan baru dari PGN? Memang pada saat itu kondisinya pengukurannya berbeda gitu ya, baik dari sisi waktu dan lokasi pengukuran. Nah, setelah
kita melakukan sinkronisasi, kita melakukan investigasi bersama dengan pihak Kapolri gitu ya. Kita melakukan pengukuran di lokasi-lokasi yang lebih luas lagi di dalam rumah gitu, dan itu hasilnya sudah sinkron, jadi sudah tidak ada perbedaan lagi. Salah satu pihak yang kemudian dari awal juga mendeteksi ya adalah Pak Roy. Tentu pertanyaan utamanya adalah Pak, dugaan ledakan ini apakah bersumber betul dari kebetulan, jika iya sumbernya dari mana Pak ledakan itu Pak? Saya langsung asesmen awal, wawancara dengan Jibom, dan mereka menunjukkan di sana ditemukan CO yang sangat tinggi. Lalu ada juga mereka temukan metan. Nah, itu sebabnya begitu ditemukan metan dengan kadar yang sangat tinggi, mereka keluar untuk mengamankan dulu dan menutup keran-keran gas yang ada di sana. Kita tahu rumah ini kan pelanggan PGN-nya. Betul. PGN itu kan menggunakan gas metan di sana sebagai gas yang dijual gitu di situ. Metan itu ketika mengisi suatu ruang, nah ruangan di sana itu lantai 1 dan lantai 2 itu ada void. Iya. Sehingga ketika ada kebocoran gas di sana, dia akan memenuhi ruangan yang ada di sana itu. Dan sifat metan itu lebih ringan. Jadi itu ciri khas ledakan antara LPG dan metan sebenarnya di sana. Ya. Kalau LPG biasa kerusakan itu ada di lantai dasar, karena kenapa? LPG itu lebih berat dari udara sehingga dia nanti kerusakan di bawah. Tapi kalau dia metan seperti produk yang ada di konsumsi di sini, itu akan naik ke atas sehingga dia nanti kerusakan itu di bagian langit-langit itu, seperti yang di sana itu di lantai 2, itu yang paling rusak. Boleh kita lihat lebih Pak. ke dalam Boleh, Pak? Oke. Karena ini di garis polisi, saudara, saya didampingi dengan pihak polisi ya, dan juga PGN untuk menggambarkan secara lebih jelas. Bisa dilanjutkan mungkin Pak Roy? Betul. Jadi kalau kita lihat ini dari atas pun kelihatan bahwa kerusakan atap rumah yang ada di sini semua, yang di sekitar itu semua menunjukkan bahwa arah ledakan itu dari rumah ini. Lalu kita lihat ini semua dinding yang ada di depan termasuk pintu terlempar dia dari dalam keluar. Itu berarti tekanan itu datang dari dalam. Nah, kalau misalnya kita lihat ini antara lantai di bawah dan lantai 2 di sana itu kerusakan itu lebih parah di sana. Bahkan ini kan setelah dilakukan pembersihan, tadinya ada di sini konstruksi dari baja. Nah, itu sampai terbongkar dan terlempar keluar. Kami akan coba lebih mendekat ya. Artinya untuk kerusakan tadi yang disampaikan Pak Roy itu memang bisa ditunjukkan ya. Yang paling parah itu sebenarnya di lantai 2 ya Pak? Di lantai 2. Jadi lantai 1 dengan lantai 2 itu ada void. Jadi kalau kita lihat nanti di dalam itu jalur, artinya orang saling bisa memandang dari lantai 1 ke lantai 2. Sehingga ketika ada kebocoran gas, maka penuhlah ruangan yang ada di sana. Memang ada seperti ini ya, mengapa orang yang di dalam seperti tidak aware ya, tidak sadar mengapa bau itu tidak bisa mereka rasakan. Tidak ada ciri-cirinya itu salah satu. Harusnya sama. Nah, tapi kalau kita lihat konstruksi di rumah ini sangat premium ya rumahnya. Jadi kamar-kamar yang ada di sana itu sangat kedap gitu. Sehingga orang yang kalau dia di dalam kamar, maka dia tidak menyadari bahwa sebenarnya di ruangan sana, di luar dari kamar itu, metan itu sudah cukup tinggi. Saya izin ke sini ya Pak ya. Apakah sudah ditemukan juga oleh polisi Pak? Sebenarnya dugaan kebocoran ini, apakah bersumber dari kompor mungkin Pak dan berada di lantai berapa? Nah, jadi itu yang kita coba sampai sejauh ini, karena kita harus menjawab juga pertanyaan seperti itu Mas. Di sini ada 3 terminal ya, ada 3 device yang menggunakan gas. 1 di belakang ada kompor. Lalu di lantai 1 ada kompor, dan ada juga gas engine ya, genset ya, yang menggunakan gas untuk bahan bakarnya. Lalu 1 di rooftop, itu juga menggunakan itu. Nah, kami sepakat dengan pihak PGN, sebenarnya kita yang paling mudah bocor itu di terminal-terminal atau di persambungan-persambungan gitu. Itu sebabnya kami coba tadi 1 harian ini kita coba mencari di mana gitu. Nah, persoalannya sudah ditemukan belum Pak? Nah, ini yang masih belum. Kita sudah tahu bocor, tetapi bocornya di mana? Karena Mas bisa tahu ya, ini mulai lantai 1 sampai lantai 4 dan semua pipa itu tertanam di dalam konstruksinya. Rencana tindak lanjut kita akan bobok ini semua. Akan dibobok semua? Akan dibobok semua jalur pipa itu, sehingga nanti kita uji per segmen itu di mana kira-kira bocornya. Untuk
untuk tadi proses yang dilakukan oleh PGN ya Pak Andi, mungkin bisa digambarkan mekanisme apa yang dilakukan untuk mendeteksi kebocoran itu Pak? Kami menggunakan ini apa namanya kompres natural gas. Iya. Tadi alat yang dipasang di sini Itu ada kompres. dipasang ke meteran atau regulator? Kita masuk langsung ke jaringan instalasi dalam. Yang itu ya Pak ya? Yang Oke. itu, ya tadi di sana. Jadi tetap kita atur supaya apa namanya laju aliran sesuai dengan sebagaimana kalau Cara ini ya Pak ya? ini ya mengalir dari pipa yang seharusnya gitu. Jadi tadi kita copot gitu ya bagian outletnya ini outletnya, terus kita sambungkan Sambungkan dengan gas yang tadi. gas yang tadi. Dalam tadi kita mensupport pihak kepolisian untuk kita bisa mendeteksi poin di mana gitu ya titik kebocorannya. Tapi pertanyaannya Pak Andi, ketika ledakan terjadi dan dugaan terkuatnya adalah karena kebocoran gas, publik bertanya-tanya sebenarnya maintenance ataupun pemeliharaan yang kemudian dilakukan oleh PGN kepada konsumen ini seperti apa? Apakah ada pemeriksaan rutin mungkin? PGN ini sebagaimana perusahaan utilitas lain ya, seperti listrik gitu ya, air gitu. PGN ini apa namanya beroperasi tentunya dengan standar-standar kelas keselamatan migas ya, yang kita ikuti secara ketat. Kami menjamin bahwa keamanan jaringan kami itu kita menjamin 100% aman gitu. Tanggung jawab PGN itu sampai meter sini gitu Sampai ya. meteran? Sampai meter ya. Dari meter ke dalam tentunya ini kayak listrik gitu ya, air itu biasanya dari pelanggan yang melakukan apa namanya modifikasi atau melakukan pembangunan seperti itu. Itu dulu. Titiknya di mana Pak? Nah, di lantai satu yang kami lakukan pengujian di dapur, karena di sana memang ada terminal di bagian belakang di dapur itu, di sana itu ada konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, ini yang saya maksud tadi, Mas Dipo. Ketika melihat seperti kerusakan konstruksi ini, Mas Dipo lihat tuh. Nah, ini kan, jadi ini nampak keluar di sini. Nah, itu lihat kan, ini konstruksi ini, kalau bisa dilihat dari sini, Mas Dipo, ini kan dia didorong ke luar. Ini yang tembok keluar ini Tembok luar, iya betul. Jadi didorong dari dalam keluar. Kalau misalnya ada bom di sini, harusnya dia robohnya ke dalam. Nah, itu maksudnya ciri-ciri dari awal. Salah satu juga, kalau itu karena ledakan bom, salah satu yang paling mudah dilihat ada pusat ledakan namanya. Ya. Kalau Bapak lihat pun selain dindingin yang kita bilang ini tadi, mungkin bisa di-shoot dari sini. Nah, ini Bapak lihat kan, ini kan jebol ke Terdorong depan keluar ya. ya? Keluar ya. Ini ya, oke. Iya, jadi artinya dari dalam rumah lah arah tekanan itu. Nah, ini juga ada di sini marmer ya. Dan Bapak lihat kan, Ya. bahwa marmer itu patahnya ke arah Keluar ya Pak, ya? keluar. Jadi di situ. Nah, di dalam di situ di lantai 1 dan lantai 2 itu ada void. Oke. Sehingga nanti di lantai 3 lah yang menjadi atap dari lantai 2, berarti lantainya lantai 3. Ya. Nah, itulah pembatas dengan ruang yang ada di sana. Kan yang inilah yang genset. Ini genset kan, makanya dari situlah itu pipa yang karet itu ke genset, supply genset. Oh, ini gensetnya ini ya Pak ya? Yang ini. Oh, Nah, lalu dari dalam itu nanti itu teruslah itu sampai ke belakang gitu. Itu posisi jaringan di Grand Polonia termasuk titik-titik pelanggannya. Tahun konstruksi 2003. 2003. Iya. Dan memang sudah terkonfirmasi ada dugaan kebocoran termasuk pipa ini adalah milik PGN. PGN sebagai pihak instalator siap untuk bertanggung jawab Pak?